Oke, kita lanjutkan ya mengenai bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan. Ya. Kemarin sebenarnya basic saja ya, yang ada pelajaran itu basic memahami bagaimana melakukan valuation, penilaian valuasi ya, valuasi dengan menggunakan angka laporan keuangan terutama akuntansi. Ya. Kemudian ada belajar juga bagaimana sebenarnya menggunakan data akuntansi itu sebagai anchor ya, sebagai dasar itu yang kita ketahui dan juga menjadikan dasar itu waktu kita melakukan penilaian untuk melakukan eh, active investing ya, dan sebisa mungkin mengurangi efek spekulatif. Kita mendasarkan apa yang kita tahu dari laporan keuangan, dari situlah kita akan coba pelan-pelan menilai sebenarnya nilainya seperti apa. Nah, kita masuk lebih dalam lagi dengan topik hari ini, bagaimana sebenarnya secara tahap demi tahap kita melakukan analisis laporan keuangan berdasarkan data laporan keuangan. Anda sudah memahami kan sih konsepnya dari yang sudah dipelajari minggu kemarin, dan hari ini kita coba mendalami bagaimana langkah selanjutnya. Ya, saya sharing ya ini bahan. Nah, belum saya bagikan, cuman ini akan saya bagikan nantinya. Kenapa belum saya sharing? Karena kemarin masih ada revisi di sana sini ya. Ini akan saya jelaskan. Jadi langkah-langkah dalam analisis laporan keuangan. Ya, ini bagian pertama. Nanti bagian kedua setelah ini ya. Bagian pertama. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu bisa dianalisis dengan 8 langkah. Ya, 8 ya. Pertama ya, berangkat dari laporan perubahan ekuitas terlebih dahulu. Karena kita berangkatnya dari pemegang saham adalah pemilik atau investor, maka biasanya hal yang pertama kita coba analisis adalah yang menjadi dasarnya, yaitu ekuitasnya. Ekuitas kita kemarin adalah dasar untuk menilai laporan keuangan sebagai nilai buku, book value. Book value dinilai dari angka ekuitas, ya. Ekuitas kita tahu itu adalah residual kalau semua aset perusahaan dikurangi dengan liabilities-nya, dengan kata lain aset itu apa yang kita punya, yang sisi sebelah kiri, sebelah kredit itu adalah siapa yang berhak. Liabilities adalah berhak haknya pihak lain di luar pemilik, ya. Dengan kata lain, aset ini dikurangi dengan hak pihak lain di luar pemilik, itu adalah hak pemilik, ya residual sifatnya. Nah, sekarang kita menilai ya laporan keuangan terutama dari sisi ekuitasnya terlebih dahulu karena itulah hak dari pemilik ekuitas ya. Ekuitas itu dalam bahasa Inggris dinamakan ekuitas. Equity akan dasarnya equity itu ya penyamaan. Jadi antara sisi debit dan sisi kredit disamakan, itulah angkanya. Ya, itu makanya disebut ekuitas. Jadi langkah pertama adalah mereform, mereformulasi ya. Reformulasi laporan ekuitas pemegang saham menurut basis laba komprehensif. Nanti saya terangkan ya. Itu nanti di bab 9 nanti ya. Di buku kita di bab 9. Jadi di dalam laporan perubahan ekuitas ya, di dalam laporan keuangan itu sebenarnya belum terlalu pas kalau buat dianalisis. Jadi perlu disusun ulang atau direformulasi ya, reformulasi. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah setelah kita menghitung berapa ekuitas sebenarnya, ya pakai basis data laba ekuitas, kemudian kita menghitung berapa imbal hasil return on eh, common equity, ya. Berapa sebenarnya imbal hasil bagi pemegang saham. Berangkat dari situ dulu, ya. Yang sesudah ekuitas pembaginya ini diformulasikan, ya. Dan juga menghitung tingkat pertumbuhannya berdasarkan itu, sehingga menjadi dasar kita langkah pertama untuk selanjutnya menganalisis laporan keuangan. Langkah ketiga ya kita masuk ke laporan di depannya. Laporan neraca itu adalah eh, yang menunjukkan posisi perusahaan di satu tanggal. Ya kita lihat potretnya dulu. Kita coba tinjau analisis di neracanya dan reformulasikan ya. Karena itu sama ya. Tidak pas untuk dianalisis, kita susun ulang lagi ya. Kemudian laba rugi juga kita lakukan reformulasi untuk dapat menghitung berapa sebenarnya apa komponen yang bisa kita pastikan karena kita memisahkan biasanya antara yang aktivitas dan non aktivitas operasional dan non operasional terutama pendanaan. Jadi 1, 2, 3, 4 ya sudah. Langkah kelima ya. Langkah kelima kita coba
analisis lebih dalam neraca dan laba rugi tadi dengan melakukan comparison atau perbandingan untuk memahami betul kenapa seperti ini terjadinya, kenapa, apakah ini cukup wajar, apakah ini cukup baik, apakah ini cukup bertumbuh atau tidak, kita coba pahami dengan ada yang dinamakan perbandingan, ya. Sebagai benchmark, perbandingan baik perbandingan dengan perusahaan sendiri tapi dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain. Kemudian langkah selanjutnya 678 itu di pertemuan berikutnya kita akan bahas. 678 itu selain laporan laba rugi, laporan neraca yang sudah kita analisis, kita analisis juga laporan arus kas, ya, karena sebagai alternatif selain accrual basis kita lihat juga cash basisnya seperti apa, ya kan. Supaya kita benar-benar imbang melihat kondisi perusahaan. Itu juga harus direformulasikan. Nah, kemudian langkah 7 dan 8 itu lebih bagaimana secara lebih mendalam, ya. Kita menganalisis dari informasi yang sudah kita peroleh di laporan keuangan keempat komponen tadi, laporan laba rugi, laporan neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan arus kas, ada 4 komponen, ya. Kita coba gabungkan itu informasi yang ada, kita coba analisis mengenai ROCE-nya. Ya, kenapa terjadi ROC semacam ini berdasarkan informasi kita coba telah. Jadi melihat ke akar masalahnya agar nanti di tahap angka 8 kita coba melakukan analisis pertumbuhan, ya. Kita ingat kemarin pertumbuhan harus kita eh, bandingkan apakah ini cukup wajar atau tidak. Kemarin kita sudah belajar di dalam active investing, kita coba reverse engineering, ya. Rekayasa terbalik berdasarkan data pasar. Harga pasar segini berarti pasar atau investor secara umumnya mengasumsikan pertumbuhannya segitu. Nah, sekarang kita bandingkan, kita punya pertumbuhan sebesar berapa, ya? Harusnya nggak segini nih, ya. Jadi kita ada bandingan hitungan kita sendiri dan bandingan dari eh, apa asumsi pasar, ya. Kalau ternyata asumsi kita lebih tinggi dari asumsi pasar berarti pasar terlalu murah, ya. Tapi kalau kita menghitung pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan menurut pasar berarti yang ada kemahalan. Itulah jadi keputusan investasi nantinya. Kalau kalau under value berarti kita bisa beli atau invest. Kalau over value berarti kita bisa jual investasi itu atau jangan mengambil, ya, investasi itu. Itu jadi alat bantu yang baik sekali dalam membantu investor melakukan keputusan investasi. Ya, itulah yang bagus menurut analisis fundamental. Ya. Oke, hari ini kita bahas langkah yang 1, 2, 3, 4, 5, 5 langkah. Ya, 5 langkah kita bahas di hari ini. Ya, itu mencakup 2 bab, ya, bab 9 dan 10. Nah, kita bahas pertama dulu, langkah 1 dan 2, karena ini sama-sama dibahas dalam bab 9, ya. Menyangkut bagaimana kita menganalisis laporan perubahan ekuitas. Ya. Di buku kita menyebut laporan ekuitas, tapi dalam bahasa yang resmi, ya, bahasa menurut standar akuntansi keuangan namanya adalah laporan perubahan ekuitas, karena ekuitasnya berubah dari tahun lalu ke tahun sekarang. Ya. Jadi itu disebut laporan perubahan ekuitas. Dan ini perlu direformulasikan dan kemudian hasil formulasi akan jadi dasar kita untuk menghitung berapa sebenarnya ROCE-nya. Return on Common Equity, ya, Common Stock Capital Equity. Jadi tingkat pertumbuhan untuk pemegang saham biasa. Karena kita tahu pemegang saham itu ada yang pemegang saham biasa, Common Equity, ada pemegang saham preferred. Itu pemegang saham yang statusnya agak berbeda, dia lebih didahulukan dari si Common Equity, ya, Common Stakeholder. Tapi kita fokus ke common equity karena kita adalah berlaku sebagai investor biasa. Oke, kita bahas yang pertama dulu, langkah 1 dan 2. Langkah 1, ya. Langkah 1, kita coba, ya, mereformulasikan laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Kalau kita baca laporan keuangan, ya, itu ada laporan perubahan ekuitas itu menjadi dasar untuk kita analisis, tetapi eh, laporan keuangannya itu perlu direformulasikan karena tidak cukup pas untuk keperluan kita dalam analisis. Ingat, analisis kita itu selalu akan membedakan antara mana mana yang merupakan aktivitas operasi, ya, dan mana aktivitas lainnya, terutama aktivitas pendanaan, ya. Di dalam laporan arus kas biasanya dibagi 3 arus kas itu kan, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas financing atau pendanaan, ya. Investasi itu biasanya jadi satu dengan operasional, ya.
misalnya investasi beli aset tetap segala macam itu adalah bagian dari operasional. Jadi pada intinya ada dua ya. Jadi aktivitas yang sifatnya operasional sehari-hari menghasilkan barang atau jasa kepada pelanggan ya. Sedangkan yang pendanaan itu adalah berkaitan dengan hal lain, berkaitan dengan kalau kita ingat kemarin di bab bab nih bab berapa kemarin? Bab 8 ya ada pemisahan antara aktivitas operasional dan aktivitas financing ya. Aktivitas operasional itu yang berhubungan dengan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang berhubungan dengan pelanggan sebagai pihak yang membeli barang atau jasa dan pemasok pihak yang kita berhubungan untuk memperoleh bahan baku atau tenaga kerja. Ya. Itulah yang menjadi dasar operating ya activities. Dan itu kalau kita menganalisis laporan keuangan harus kita pisahkan mana operating, mana yang bukan. Yang bukan itu adalah kegiatan terutama berhubungan dengan pendanaan, yaitu dengan di mana kita memperoleh dana, dana itu bisa dengan kita pinjam atau utang, yang berarti kita berhubungan dengan kreditor atau debt holder atau debt issuer. Sedangkan memakai dana sendiri atau dari dana pemegang saham itu berarti kita meminta dana dari pemegang saham. Ya. Nah, seringkali ada aktivitas berhubungan dengan mereka ini, cuman ya, mereka ini tidak berhubungan dengan operasional. Kita harus pisahkan. Sayangnya laporan keuangan yang ada mencampur adukan itu, jadi harus dipisahkan. Yang dipisahkan itu dengan reformulasi. Oke, itu ya. Nah, reformulasi khusus untuk keperluan laporan ekuitas, kita akan memisahkan ya mana yang merupakan aktivitas yang asal mula yang menyebabkan saldo ekuitas itu berubah, mana yang sebabnya atau efeknya dari operasional, dan mana yang efeknya berasal dari transaksi dengan pemegang saham biasa. Saham, ya maksudnya. Jadi kita ingat laporan perubahan ekuitas berarti ada yang berubah kan? Berubah karena saldo awal, terus ada ditambah, ada dikurang dalam prosesnya, ya. Kemudian jadilah saldo akhir. Nah, kita coba pisahkan pertambahan atau perubahan ini menjadi dua, yaitu berasal dari aspek operasional, efek pendanaan operasional, dan ada yang berhubungan dengan tadi itu pemegang saham. Nah, kalau operasional berarti apa? Laba bersih itu adalah hasil dari operasional ditambahkan ke laba ke dalam ekuitas, ya. Jadi kalau tutup buku biasanya kan tutup buku hasil laba seberapa itu akan ditambahkan ke ekuitas, ya. Sebelum nanti akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, yang dibagikan ini, dividen ini, ya, itu merupakan bagian dari yang kedua ini, ya, efek bersih dari transaksi dengan pemegang saham, ya. Itu dipisahkan seperti ini, ya. Kemudian pertambahan lainnya selain laba bersih adalah laba komprehensif. Ya, kita ingat di laporan keuangan, ya, ada yang tidak masuk ke laba biasa, tapi ada yang masuk ke komprehensif. Nanti kita terangkan, ya. Maksudnya laba komprehensif, pertambahan atau laba yang dihasilkan dari kegiatan bukan operasional yang tidak menurut standar akuntansi tidak dimasukkan dalam laba rugi operasional. Terus kemudian ada juga komponen bahwa dividen dari saham preferen itu jangan dimasukkan ke operasional. Ya. Nih dividen ini ya jangan dimasukkan ke operasional. Ini saya terangkan di sini ya. Ini total efek operasi dan di pendanaan dari ini harus diisolasi ya eh, dari pendapatan komprehensif. Ya maksudnya apa? Hmm, yang bukan non ekuitas itu dimasukkan ke sini ya. Kemudian saham preferen tadi dikeluarkan dari sini dikurangkan, ini tandanya dikurangkan ya. Berarti dikurangkan ya. Berarti ekuitas preferen karena merupakan sebenarnya itu mirip seperti utang sebenarnya ya walaupun itu berkaitan dengan pemegang saham ya. Dan kita masukkan di dalam laporan perubahan ekuitas teman saham preferen itu sebenarnya bukan merupakan bagian dari apa pemegang saham biasa sehingga kita keluarkan saja dividen itu bukan merupakan bagian dari sini kita keluarkan saja itu dianggap sebagai liabilitas atau beban bunga ya. Karena biasanya dia didahulukan dari pemegang saham biasa, kalau ada laba dia didahulukan ya mirip seperti bunga sebenarnya ya kan. Jadi ini dikeluarkan saja dari situ. Ya. Kemudian bisa jadi ekuitas itu bertambah karena adanya setoran saham. Ya, ada pertambahan setoran saham. Misalnya ada penambahan penyertaan atau setoran modal dari pemegang saham itu menambah ekuitas bisa jadi. Ya, kita harus coba pisahkan itu. Ya, karena itu bukan berasal dari efek operasional. Ya.
Kemudian kalau misalnya terjadi ada saham itu justru dikurangi, ya dikurangi dengan perusahaan membeli kembali saham. Ya, mungkin dari pasar modal dia tarik lagi, ya dia beli kembali tidak diedarkan di masyarakat. Berarti dengan kata lain saham yang beredar berkurang. Itu harus ditambahkan juga di sini. Eh, apa di sini. Kemudian kalau ada dividen yang dibayarkan kita masukkan dividennya. Itu sama saja dengan kontribusi kas bersih. Ya, karena berapa setoran modal, terus dikurangi dividen, bisa saja angkanya negatif. Ya, bisa saja angkanya negatif. Mungkin tahun ini tidak ada setoran modal, cuman tidak ada pembelian saham kembali atau treasury stock. Tapi ada dividen. Berarti kan cuma ada dividen saja komponennya. Berarti ini angkanya negatif kalau terjadi seperti itu. Jadi penambahan bersih dari ekuitas biasa dari transaksi dengan perusahaan dipisahkan dari penambahan dari ekuitas dengan timbul dari aktivitas bisnis. Jadi dipisahkan seperti ini. Ya. Nah, diagram ini sengaja saya buat tidak ada di buku supaya lebih memudahkan Anda memahami ada pemisahan seperti ini. Ya. Oke, langkahnya gimana dalam melakukan formulasi ini? Ya, reformulasi ini langkahnya pertama adalah kita sajikan dulu saldo awalnya. Ya, tadi ya, yang hitam ini ya kita sajikan beberapa saldo awal dan saldo akhirnya untuk periode bersangkutan untuk item yang bukan merupakan bagian dari ini. Kita cari saldo awal dan saldo akhir ya. Kemudian dalam saldo awal ini harus kita keluarkan semua yang bukan merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham biasa. Yaitu pertama saham veteran, bukan merupakan bagian dari ini ya. Kemudian kalau ada berkaitan dengan non controlling interest NCI itu adalah pihak eh, kepentingan non pengendali. Misalnya ada pemegang saham di perusahaan anak ya, tapi bukan merupakan bagian dari pemegang saham yang induknya, itu berarti dianggap sebagai eh, ini pihak yang non pengendali. Biasanya angkanya kecil saja ya 10, 20, tapi bukan pengendali sifatnya ya. Jadi ini dikurangkan saja dari situ karena kita lebih berkepentingan pada pemegang saham yang utama. Kemudian utang dividen juga harus dimasukkan biasanya ya dividen yang belum dibayar itu dimasukkan ke neraca ya utang ya. Tapi itu masukkan aja kembali ke sini ya karena itu adalah merupakan bagian yang utuh dari dividen yang dibagikan ya. Jadi dimasukkan aja ke sini ya. Itu jadi saldo awalnya. Kemudian langkah nomor dua kita menghitung lagi berapa transaksi yang sebelah kiri tadi, berapa transaksi yang ada di sebelah kiri itu berkaitan dengan transaksi dengan pihak pemegang saham, terutama berkaitan dengan dividen. Ya. Dividen yang dihitung adalah dividen semuanya, ya. Yang terutang sekalipun dimasukkan juga. Jadi tadi itu di saldo awal yang dimasukkan, kita hitung lagi di tahun ini pertambahannya berapa, ya. Eh, Dividen kas yaitu dividen yang dideklarasikan di tahun ini, ya. Kemudian dikurangi dengan perubahan utang dividen. Ya. Perubahan utang dividen itu berarti yang belum 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 dibayar. Gitu ya. Kita coba berapa dividen cashnya di tahun ini. Kemudian kita hitung laba komprehensif yang merupakan penjumlahan dari laba bersih dan laba lainnya yang dicantumkan dalam laporan perubahan ekuitas. Jadi sisi sebelah sini ya. Di sisi sebelah sini kita coba itu ya. Jadi nomor satunya di sini saldo awal dan saldo akhir, nomor duanya sebelah kiri, nomor tiganya sebelah kanan. Itu adalah langkah-langkahnya ya. Nah, perlu diingat kenapa di laporan ekuitas itu ada pemisahan antara antara laba kalau di laporan keuangan bisa disebutnya laba tahun berjalan. Di bawah itu ada laba komprehensif ya kan. Laba komprehensif itu mencakup semuanya ya. Karena apa? Karena dalam standar yang ada sekarang itu menganut apa yang disebut dirty surplus accounting ya. Jadi dirty surplus itu maksudnya laporan eh, dalam beberapa item tertentu itu tidak dimasukkan ke laporan laba rugi. Ya. Walaupun itu adalah laba sebenarnya, tapi tidak dimasukkan ke laporan laba rugi. Kenapa? Karena tidak ada kaitan langsung dengan operasional, anggapannya seperti itu. Ya. Eh, yang paling umum item yang menyebabkan itu adalah eh, tiga hal, tiga item. Ya. Nah, kalau tidak ada, kalau clean surplus itu sebaliknya di mana tidak dicatat di laporan ekuitas, tiga item ini dimasukkan saja ke laporan laba rugi. Ya, berarti itu surplusnya itu clean, ya, tidak ada eh, selain laba yang ditambahkan ke laporan ekuitas. Ya.
Di dalam ekuitas itu berarti saldo awal tambah laba sudah saldo akhir dikurangi dividen. Ya, ya. Dividen itu clean berarti tidak ada. Tapi sekarang yang lain-lain dimasukkan juga ke situ berarti dianggap kotor ya, dirty. Ya. Tiga hal yang dibikin dirty itu adalah ini ya. Pertama itu berkaitan dengan apa keuntungan atau kerugian berkaitan dengan suatu harga yang tidak langsung dijual ya atau kita menyebutnya itu available for sale ya. Sekuritas itu saham berharga ada tiga kemungkinan ya kita akan perdagangkan yang trading sifatnya jadi hari-hari mungkin kita dagangkan ya. Eh, ada yang saham yang sekuritas yang kita tidak tiga perdagangkan tapi kita tahan sampai jatuh tempo atau dalam waktu yang panjang. Misalnya obligasi sampai jatuh tempo aja kita nggak akan jual belikan. Itu kategori ketiga yaitu kategori eh, sekuritas yang tidak diperdagangkan. Ya. Help for help to maturity, HTM, help to maturity. Nah yang kedua ya ada kita memegang sekuritas atau saham berharga itu tidak kita jual segera, tidak juga kita pegang terus sampai jatuh tempo. Ini kategori kedua. Ini ada available for sale ya. Saham yang kita tidak. Nah, kalau ada untungan atau kerugian dari saham yang seperti ini, itu kita tidak masukkan ke laba rugi ya, tapi kita masukkan ke bagian di bawah sesudah laba tahun berjalan ya, di laba komprehensif. Alasannya itu karena kejadiannya tidak sering-sering terjadi, ya mungkin seperti itu ya. Kemudian item yang kedua yang mungkin masuk ke eh, laba komprehensif itu adalah berkaitan dengan transaksi mata uang asing, ya, kurs asing, ya, foreign currency translation gain and losses-nya, ya, keuntungan atau kerugian karena transaksi mata uang asing. Transaksi itu maksudnya misalnya ada perusahaan dalam mata uang asing, ya, berarti harus kita rupiahkan, ya, itu kadang-kadang ada selisihnya, ya. Eh, Dulu misalnya pakai angka 10.000 sekarang kursnya naik jadi 15.000, berarti kan perusahaan itu sebenarnya naik angkanya secara rupiah. Nah, selisihnya itu kita masukkan ke sini. Karena itu bukan berasal dari kegiatan operasional, ya. Masukkan saja ke sini. Operasional sehari-hari maksudnya, ya. Eh, Kemudian ketiga, itemnya adalah berkaitan dengan keuntungan kerugian berkaitan dengan instrumen derivatif. Misalnya perusahaan punya hedging, ya, lindung nilai, ya, derivatif kita ingat adalah instrumen keuangan yang merupakan turunan itu derivatif ya. Misalnya mematok kurs dengan angka segini itu berarti cara hedging, cara lindung nilai ya. Ya itu ada untung ruginya ya. Misalnya ternyata mematok dolar di angka segini untuk transaksi kita sebesar itu untuk hedging ya. Mungkin ada eh, kita patok di angka 12.000 ternyata sekarang kursnya 15.000 berarti kan ada selisih itu ya. Selisihnya itu masukkan ke sini. Kalau hubungan dan transaksi derivatif. Jadi tiga hal ini yang biasa dimasukkan tidak dimasukkan di bagian atas tapi dimasukkan di bagian bawah. Nah ini harus disadari oleh analis kenapa ini terjadi seperti itu supaya ini bisa kita tahu dari mana asalnya. Ini contohnya ya. Contoh reformulasi pertama ya kita hitung kita coba analisis saldo awalnya ya saldo awal saldo akhir ya. Nah saldo awalnya ini ya kita reformulasikan dengan mengeluarkan utang dividennya ya. Sorry, mengeluarkan utang dividen dari neraca masukin ke sini. Ya. Jadi saldo awal kita reformulasi ya dengan memasukkan dividen, utang dividen. Ya. Jadi berarti dirubah saldo awalnya. Kemudian saldo akhir juga ada ditambahkan juga utang dividennya masukin ke sini. Ya. Kenapa utang dividen dimasukin? Karena inilah yang akan jadi apa? Akan jadi haknya si pemegang saham. Ya. Kenapa di neraca itu jadi kita menghitung utang dividen itu dari sudut pandang perusahaan, ya, sudut pandang perusahaan. Tapi kalau di sudut pandang pemegang saham itu merupakan hak dia mau dibayar atau tidak, masih diutang atau tidak itu hak mereka. Jadi kita masukkan saja ke sini.
Nomor satu sudah dilakukan dengan menyesuaikan dividen, utang dividennya, dividen payable. Langkah kedua, kita coba hitung transaksi dengan si pihak pemegang saham. Ya. Eh, ada stok isu apa penambahan saham dari saham yang diberikan kepada karyawan, ada stock option, ya. Stock option itu kemungkinan mengkonversikan atau mengambil hak atas saham, ya. Itu dianggap penambahan pemegang saham semuanya, penambahan setoran, ya. Kemudian ada yang dibeli kembali, ya, treasury stock, yang saham yang beredar dibeli kembali, berarti minus kan ya? Berarti yang sudah disetor berkurang lagi karena sahamnya dikembali, dibeli ulang, ya. Eh, Saham dibeli kembali itu berarti apa? Hmm, Pemegang sahamnya jadi berkurang, ya, karena perusahaan tarik kembali, ya, dengan kata lain menghentikan hak di si pemegang saham tadi itu, ya. Minus angkanya, ya. Kemudian dividen yang ada, ya, dividen cash, ya, sifatnya, ya, kita kurangkan, ya. Eh, Dividen cash sepanjang tahun dikurangkan, ya. Tadi yang belum dibayar itu di atas di bawah kita sudah tambahkan di saldo awal dan saldo akhir, kita tambah yang di tengah-tengah ini yang cash itu masuk ke sini, ya. Akhirnya dapat net, ya, transaksi bersihnya minus, ya, minus 843 ini, ya. Berarti apa? Secara umum transaksi adalah bersih, dibayarkan bersih sebesar 843 kepada pemegang saham. Peminus karena itu adalah keluar, ya. Kemudian langkah ketiga dari sisi si operasional berkaitan dengan laba komprehensif, ya. Kita coba cek, ternyata laba dari operasional itu 1900. Kemudian ada loss, ya, kerugian karena translasi mata uang asing, ya. Terus ada gain dari proses hedging, ya, 6,5, ya, tambahkan. Itulah angka sebenarnya untuk laba komprehensif, ya. Kemudian ada stock base compensation, ini tambahkan saja karena itu agak tidak biasa sebenarnya, ya, tidak masuk ke komponen dua di atas itu tapi ditambahkan di luar, maka ini angka akhir inilah, ya. Nah, angka akhir inilah yang warna merah ini yang kita akan gunakan di langkah selanjutnya waktu kita menghitung ROCE. Nah, karena kita sudah mereformulasikan angkanya, bukan angka yang tercantum dalam laporan keuangan, tapi angka yang sudah kita reformulasikan dengan menyesuaikan dengan aspek-aspek tadi, ya. Eh, Berarti angkanya klop, awal tambah kurang angka akhir. Ya, itu. Nah, ini yang kita pakai di langkah selanjutnya sebagai dasar menghitung ROCE. Berarti angka akhirnya 9884, ya. Bukan 9757 yang di angka awal di laporan keuangan. Nah, itu langkah satu. Langkah dua, setelah kita menghitung angka berapa laba komprehensif kita, berapa saldo ekuitas kita, maka kita bisa menghitung sekarang, ya, berapa rasio ROCE kita, ya. Jadi laporan perubahan ekuitas yang telah diformulasikan menghasilkan tingkat pengembalian komprehensif atas saham biasa atau komprehensif rate of return on common equity (ROCE), ya, yang merupakan probabilitas investasi pemilik untuk suatu periode tertentu. Rumusnya laba berapa dibagi dengan berapa nilai ekuitas. Nilai ekuitasnya adalah nilai ekuitas rata-rata, ya, awal, akhir bagi dua. Nah, gitu, ya. Ini rumus ini, ya. Berarti tingkat sebenarnya adalah dari situ, ya. Nah, ini akan jadi pertimbangan investor. Oh, cuman segini hasilnya. Oh, dapat segitu. Oh, oh, besar ya. Dari situ kan bisa dihitung, ya kan? Kalau dia jadi pemegang saham akan dapat segini. Ya, RC ini akan jadi patokan kita, ya. Eh, Persentase dari ekuitas kita labanya menghasilkan berapa? Kenapa yang angka di bawah ini atau pembilangnya ini apa dibagi dua? Itu karena angkanya terus-terus berubah. Kita pakai angka akhir, itu kan angka di satu titik, ya kan? Kita itu biasanya menghitung eh, karena laba itu terjadi sepanjang periode, ya, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sementara angka yang pembaginya ini adalah angka berdasarkan tanggal, tanggal 31 Desember, tanggal 31 Desember. Kalau kita pakai tanggal kan nggak klop, jadi makanya harus dibuat rata-rata. Rata-ratanya paling gampang ya ujung dua ini dibagi dua, yang ke rata-ratanya. Jadi antara atas dan bawah sama-sama apple to apple membaginya. Kenapa? Kenapa jadi dibagi ini adalah seperti itu. T ini yang sekarang, T minus 1 sebelumnya, ya, saldo awal, saldo akhir, ya.
itu ya. Nah, kita coba analisis lebih lanjut ya. Kita ingat ya, tingkat pertumbuhannya berapa? Tingkat pertumbuhannya bisa kita hitung dari pertumbuhan terjadi tahun demi tahun, ya kan? Eh, Berdasarkan ROCE ini, kalau kita ingat juga bahwa hmm, tadi itu transaksi bersih itu adalah transaksi dengan pemegang saham, ya, yang terjadi, ya kan? Kalau ROCE itu kan sifatnya akrual, ya, yang realnya terjadi dengan pemegang saham itu kita bisa hitung di sini tingkat investasi bersih. Itu berapa transaksi yang terjadi dibagi dengan saldo awalnya, ya, saldo awalnya, ya. Yang ini, NIR ini, ya, Net Investment Rate. Ya, Net Investment Rate itu adalah transaksi yang terjadi dengan pemegang saham dibagi saldo awal. Kenapa saldo awal itu titik awalnya? Ya, terjadi sepanjang tahun dibagi dengan titik awalnya. Ya. Nah, kalau ini dua-dua ini kita sandingkan, ya, kalau kita mau menghitung tingkat pertumbuhan, ya pertumbuhan berarti apa? Awal terjadi sekian sepanjang periode ke depan, itu berarti dia bertumbuh, ya kan? Eh, itu ada ini tingkat pertumbuhan growth ini ya. Nah, perubahan ekuitas kalau kita ingat tadi adalah terjadi dari dua hal, laba komprehensif dan transaksi dengan pengusaha. Kalau kita dengan bagi awalnya berarti ini kita bisa gabung dua ini ya, laba kita ingat rumus rumus ROC laba komprehensif bagi saldo rata-rata ya kan. Transaksi NIR itu transaksi bersih dibagi saldo awal ya, tapi sebenarnya ini bisa kita gabung ya, dengan menganggap saldo awal itu adalah saldo titik awalnya. Jadi boleh dikatakan growth itu terjadi dari ROCE tambah dengan tingkat prestasi bersih berapa. Ya. Jadi growth terjadi itu dari pertumbuhan dengan menambahkan ROCE dan tingkat investasi bersih terjadi sepanjang periode itu. Ya. Kenapa ini bisa terjadi di sini? Karena tadi itu komponennya sama, pembaginya sama, ya walaupun ada perbedaan dikit, ya. Cuman kalau digabungkan sama saja. Ya. Jadi sudah kita menghitung RCE, kita bisa menghitung growth-nya berapa dengan juga menghitung NIR-nya. Itu langkah kedua. Ya. Oke, ada yang kita ini dibahas di bab 9 ya. Saya hanya menjelaskan satu bab itu dengan beberapa menit ini saja ya. Kan itulah yang penting. Hal-hal lain Anda bisa baca lagi di sini sana. Cuman ini hal yang penting yang Anda pelajari ya. Bagaimana menghitung ROCE yang tepat yang sudah direformulasikan. Oke. Dari tanya sejauh ini. Nah, kita lanjut ke langkah 3 dan 4 dan 5. Ini dibahas di bab 10 ya. Di buku kita tuh bab 10. Eh, Seperti saya terangkan tadi ya, ini terutama objeknya adalah dua laporan, laporan neraca dan laporan laba rugi ya. Neraca kita coba reformulasikan juga ya kan. Laba rugi juga kita reformulasikan juga dan juga kita melakukan perbandingan. Nah, neraca kemarin kita pelajari di bab 8 ya, sudah kita pelajari di bab 8 kemarin. Neraca itu perlu juga direformulasikan ya. Karena kita mau tahu sebenarnya dalam analisis itu adalah ini apa akar atau penyebab perusahaan ini punya prospek ke depan. Dan kata lain kita mencari sumbernya, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ya. Nah untuk itu laporan keuangan yang ada sayangnya kurang bisa membantu dalam hal itu. Jadi apa boleh buat kita harus lakukan reformulasi, ya, gitu. Untuk menemukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi harus dibagi dua, dipisahkan, ya, mana yang merupakan aktivitas operasional dan mana aktivitas financing atau pendanaan. Nah ini ya, kalau di neraca kita ingat bentuk neraca itu aset sebelah kiri, sebelah kanan liabilitas dan ekuitas, ya kan. Cuman di dua sisi ini mengandung semua aktivitas berkaitan ini, ya. Misalnya aktivitas itu semua aktivitas itu asetnya dikumpulkan di neraca sebelah kiri aset, ya. Nah, ya sebelah kiri dari ini kira ya. Dan juga ada juga sebenarnya aset itu sifatnya finansial, ya. Harus dibahas juga. Sebelah kanan ada juga mengandung kewajiban atau liabilitas yang operasional, ada juga kewajiban yang benar-benar ke pihak luar, ya. Nah, di sini kita coba reformulasikan, kita pindahkan saja, ya, berkaitan dengan operasional sebelah sini, ya,
berkaitan dengan financing atau pendanaan sebelah kanan. Ya, kita pisahkan seperti ini. Garis ini adalah garis gimana kita pisahkan sehingga aset operasional digabungkan dengan liabilitas operasional. Ya, kalau dikurangkan menjadi net operating asset. Ya. Sebelah kanan juga sama ya. Mana yang merupakan kewajiban keuangan kepada pihak luar, pihak investor, kreditor, dan dikurangkan dengan aset yang kita punya yang sifatnya keuangan. Ya, mungkin kita minjamin ke orang juga ya, atau kita invest ya kepada perusahaan lain dan lain sebagainya. Itu berarti dianggap pendanaan itu dana yang ada kita masukkan ke situ. Atau kita memberikan pinjaman dengan ada mengenakan bunga, ya kan berarti kan mendanai pihak lain, ya kan? Berarti ini bisa digabungkan di sini sebagai financial asset. Ya. Nah, jadi dihasilkan net of financial obligation (NFO), ya. Nah, kalau dua ini disandingkan ada selisih, selisihnya kita anggap sebagai sorry bukan selisihnya, iya kita selisih antara dua ini dianggap sebagai bagian dari ekuitas common stockholder equity. Ya. NOA sama dengan NFO tambah CSE. CSE ini common stockholder equity. Sama imbang juga, cuman sekarang kita reformulasikan, dipindahkan. Ya. Jadi yang sebelah sini berkaitan dengan kita menyebutnya enterprise asset, aset yang dipunyai di perusahaan. Yang sini adalah utang bersih, ya utang bersih netnya berapa. Ya. Nah, perlu direformulasikan ini supaya kita bisa lebih lanjut nanti menelaahnya. Karena sekarang kita fokus hanya ke bagian yang operasional saja. Nah, ini gambar yang tadi ya. NFO sebelah kanan kita pisahkan karena berhubungan dengan itu. Yang operasi NOE sebelah kiri. Ya. Nah, ini contohnya, ya, contoh perhitungan waktu kita mereformulasikan raca. Ya, ini ada di buku sebenarnya ya, cuman ini saya salin ulang dan saya berikan keterangan. Mudahan kalian bisa nangkap ya, agak ribet nih ya kan. Ini bagian atas itu adalah eh, neraca yang sudah kita pisahkan, ya sama seperti dapat. Kita sudah reformulasikan, ya operating asset ini ya asetnya yang sebelah lama ditambahkan dengan operating liabilities yang sebelah kredit kita pindahkan ke sini. Maka akan dihasilkan eh, net operating asset. Ya. Nah, dalam kita menghitung ini, kita melakukan langkah formulasi yaitu pertama itu kas. Mungkin ada kas yang sifatnya kas operasional, ada juga kas yang sifatnya bukan operasional. Nah, kita coba pisah ya, dibagi dua. Ya. Untuk operasional working cash istilahnya itu tidak banyak-banyak kok, ya. Apa dianggap saja itu kecil saja sekitar 0,5% saja untuk keperluan 0,5% dari penjualan untuk keperluan kita nyimpan uang dalam keperluan cash ya. Jadi anggap 0,5% sedangkan selebihnya masuk ke financial asset ya. Aset finansial. Karena biasanya uang yang paling besar biasanya buat bayar pihak kalau kita punya utang ya. Bayar ke pihak utang, eh, pihak bank dan sebagainya ya itu kebanyakan urusan ke mereka bukan ke urusan ke personal sehari-hari 0,5% saja ya. Kemudian piutang ya piutang biasa itu kita masukkan operating asset tapi kalau piutangnya itu ada mengenakan bunga ya itu kita golongkan ke financial asset ya. Kemudian persediaan, kemudian biaya-biaya di muka, aset tetap, goodwill, aset tidak berwujud lainnya, atau pajak tangguhan dan sebagainya masuk ke operating asset. Sedangkan operating liabilities ya itu masuk ke utang. Selama utangnya itu tidak bayarnya pakai bunga. Kalau pakai bunga kita masuk ke bagian bawah, ya, pendanaan itu. Ya. Kalau biasanya kan praktek bisnis biasa kita pinjam tanda kutip pinjam ya, kita minta tempo bayarnya ya. Kita beli barang misalnya ya, bayarnya nggak bisa sekarang, minta waktu 7 minggu, 7 hari ya, atau bahkan sampai sebulan, itu sama aja yang utang ya, kita anjir tadi utang ya kan, itu masih belum bayar.
Tapi kalau kita utangnya itu seperti itu dikenakan bunga itu nggak masuk ke operating. Ya. Itu bukan transaksi biasa itu sama utang, ya sama utang biasa bukan utang dagang. Ya. Kemudian biaya dibayar muka ya accrued liabilities ya sorry biaya dibayar muka biaya yang masih harus dibayar ya dalam bahasa Indonesia accrued expenses ya. Kemudian utang pajak, kemudian pajak ditangguhkan itu masuk ke operating liabilities ya. Dapatlah angka NOA ini ya. Terus dividen, kita ingat tadi ya, dividen itu kita pindahkan ke pemegang ke ekuitas tadi kan. Ya, berarti dividen jangan dihitung lagi di sini ya kan. Di dalam biaya yang harus dibayar bagi yang dividen keluarkan dari sini karena sudah dimasukkan ke langkah nomor satu nomor nomor satu tadi itu ya. Langkah nomor satu tadi itu berarti jangan dimasukkan lagi ke sini. Maka dihasilkanlah NOA yang merupakan selisih antara aset operasional dikurangi dengan liabilities operasional. Nah, untuk menghitung sisi sebelah satunya, kita tadi pisahkan ya, mana yang merupakan kewajiban keuangan, ya, financial liabilities, ya. Kemudian juga disandingkan juga dengan ada financial asset, bisa berupa cash yang kita anggap kelebihan, ya. Kemudian ada investasi jangka pendek, misalnya dalam bentuk obligasi, ya, atau apa yang pendek-pendek sifatnya, jatuh tempo 3 bulan, dan sebagainya, termasuk investasi pendek, jangka pendek, kita anggap itu financial asset, ya. Terus yang financial liability itu yang seperti komponen biasa di bagian liabilities ya kan. Utang jangka panjang ya kan. Kemudian ada utang apa notes payable ya utang utang berjangka. Kemudian ada kalau ada hutang dagang atau usaha yang ada bunganya kita anggap juga di sini. Kemudian apa saham preferen kita anggap bagian di sini ya. Bukan saham di ekuitas. Tadi sudah dipisahkan ya. Nah, dihasilkanlah NFA, yaitu Net Financial Obligation, NFO, ya. Atau kalau angkanya positif, ya berkata lain lebih banyak asetnya, itu angkanya jadi positif. Kalau lebih banyak liabilitiesnya, angkanya jadi negatif, ya. Selisihnya adalah merupakan Common Secondary Equity, CSE, ya. CSE itu adalah selisih berarti NOA dikurangi NFO, ya. Itu langkah reformulasi untuk neraca. Ya. Nah, dari hasil formulasi itu bisa kita ketahui, ya, perusahaan ini strateginya seperti apa bisa ketahui dari pola yang dipunyai dalam neraca yang sudah kita reformulasi. Ya. Ini coba kita bandingkan 3 perusahaan. Ya. Eh, Ternyata mereka punya pola yang berbeda. Ya. Dan itu mencerminkan strategi yang berbeda juga. Ya. Eh, Misalnya ini Nike, Dell, dan General Mills. Ya. Kalau Nike dia punya net operating asset yang positif. Ya. Berarti apa? Lebih banyak aset operatingnya daripada liabilitiesnya. Dan kata lain apa? Dan kata lain perusahaan tidak mengandalkan pada pinjaman, dia mengandalkan pada sorry, dia lebih menanamkan ke aset ya. Tapi di sisi lain ya dia punya financial obligation yang sedikit saja ya 680. Dia punya aset keuangan yang sangat banyak ya. Kita posisikan dia ini minus ya. Net FO-nya jadi minus ya, net minus dan katanya lebih banyak asetnya ya. Nah, berarti kita bisa lihat perusahaan ini dia tidak suka pinjam dari pihak lain ya. Dia pakai eh, apa? Dananya itu murni dari dana sendiri. Ekuitasnya besar ya. Itu dia tidak pinjam dari pihak lain, pinjamnya sedikit saja ya kan. Tapi hasil usaha dia banyak dia investasikan ke aset operasional ya atau aset finansial ya dan tidak pinjam dari pihak luar. Ini Nike. Di sisi lain yang sebelah sini Mills itu beda ya. Mills ini dia juga punya aset besar, tapi dia banyak pinjam duit dari luar, ya. Buktinya apa? Financial obligation-nya, FO-nya besar sekali, ya. Financial asetnya sedikit saja. Berarti dia banyak pinjam dari pihak luar, ya. Dalam rangka dia menginvestasikan kegiatan usahanya dia, ya.
Nah, yang di tengah-tengah ini Dell ini agak aneh ya. Posisi dia itu dia tidak banyak pinjam dari luar juga ya. Obligationnya relatif dengan financial asset lebih sedikit, tetapi operating liabilities-nya itu minus ya. Eh, apa NOA-nya minus. NOA minus itu berarti apa? Lebih banyak dia minjam secara operasional untuk kegiatan usahanya dia minjem. Tapi untuk kegiatan dengan pihak kreditor dia nggak banyak pinjamnya ya. Dia banyak pinjam kepada pihak pemasok justru ya. Utang dagangnya justru banyak ya. Jadi yang perusahaan seperti ini NOA-nya negatif, itu kenapa? Karena supaya dia dapat menekan aset operasional tetap rendah dengan meminjam operasional dari pemasok ya. Dengan kata lain pemegang saham memiliki investasi negatif. Negatif kenapa? Apa? Hmm, dia justru banyak pinjam ini kan negatif ya banyak asetnya tapi banyak dan kata lain dia eh, apa karena dia pemegang sahamnya itu boleh dikatakan posisinya terbalik gitu loh ya dia tidak menginvestasikan di perusahaan itu justru dia bisa ambil tarik dari situ karena dia kebanyakan untuk operasional didanai dari kegiatan operasional sendiri ya itu ya. Agak unik yang ini Dell ini ya Dell komputer ini agak unik ya karena dia berbeda dengan sisi kiri dan kanan. Nah, dari sini kita sebagai analis bisa tahu, oh, strateginya seperti itu. Dia pinjam uang, ada yang tidak pinjam, dia mengandalkan tenaganya sendiri secara mandiri, ya kan? Ada yang justru aneh, ya, eh, juga suka pinjam, tapi pinjamnya pinjam operasional, bukan pinjam secara pendanaan, gitu. Seperti itu. Ini punya implikasi berbeda-beda nantinya. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya bahwa ini akan punya implikasi yang berbeda. Ya, itu ya. Langkah ketiga berkaitan dengan Pak laba rugi. Oke, kalau sudah terbaca, lanjut ke laporan laba rugi. Laba rugi ini juga sama, kita reformulasikan juga. Untuk sama, kita pisahkan mana yang merupakan laba rugi berkaitan dengan operasional, mana yang berkaitan dengan pendanaan. Ya. Karena dalam laba rugi ada juga komponen-komponen tertentu, misalnya beban bunga, ya kan, penghasilan bunga itu tidak berkaitan dengan aktivitas operasional, berkaitan dengan financing harus dipisahkan. Ya. Maka kita bisa pisahkan seperti ini, ya. Kita kelompokkan item-item operasional dan pendanaan dengan menggunakan laba komprehensif, sehingga memasukkan juga item-item detail surplus ke dalam laporan detail surplus dalam laporan perubahan ekuitas. Ya. Berarti apa? Kita masukkan lagi di sini yang detail surplus tadi masukkan aja ke sini ke analisis kita ini. Nah, pemisahan itu pertama item-item operasional dipisahkan dari item-item yang pendanaan atau finansi. Kemudian laba operasional dari penjualan dipisahkan dari operasional lainnya. Ya. Jadi laba itu ada yang dari hasil penjualan, ada laba yang lain-lain, ya. Dan pajaknya juga harus dipisahkan, ya. Karena biasanya terkena pajak kedua-duanya dipisahkan juga pajaknya, ya. Dialokasikan ke masing-masing yang masuk ke operasional berapa, yang tidak berapa, ya. Ini contohnya, ya. Eh, ini kan kalau penjualan, ya, dikurangi dengan expand untuk menghasilkan penjualan, ya kan, dihasilkanlah laba dari penjualan, ya. Dan ini kita pisahkan pajaknya berapa. Pajak itu, ya, berapa yang dialokasikan untuk penjualan, laba biasa, dan ada yang juga alokasi untuk apa yang financial expenses ya, dipisahkan ya sehingga dapat berapa sebenarnya eh, apa laba dari hasil operasional. Kita masukkan juga laba operasional lainnya di sini yang merupakan
Hmm, komponen dari eh Dirty Surplus tadi itu ya, masukkan lagi ke sini ya. Eh, Setelah itu akan dapat operating income ya, setelah pajak ya, setelah pajak kita alokasikan ya. Kemudian kita pisahkan bagian yang khusus berkaitan dengan financing ya. Eh, itu berkaitan dengan beban bunga dan penghasilan bunga. Ya. Kemudian kurangkan pajaknya berapa, ya kan? Kemudian dapat juga misalnya berkaitan dengan laba atau rugi berkaitan dengan eh, apa restitusi pajak atau penghentian utang, restitusi utang atau penghentian utang, ya kan? Kemudian berkaitan dengan data surplus yang tadi itu kita masukkan juga ke sini, ya. Eh, di buku kita di tabel 91 ada yang divisi 11 yang masuk atas, ada divisi 11 yang masuk bawah ya. Lihat aja di sana ya. Karena divisi surplus yang macam-macam tadi itu ada yang masuk ke bagian atas, ada ke bagian operasional, ada masuk ke bagian financing ya. Kemudian dikurangkan minority interest NCI tadi, maka dihasilkan laba komprehensif secara umum ya. Jadi laba komprehensif dari laba operasional dikurangkan net financial expenses after tax ya. Comprehensive income untuk pemegang biasa. Nah, itu yang berkaitan dengan laba rugi ya. Nanti yang kita lakukan perhitungan adalah laba komprehensif ini ya. Dalam perhitungan selanjutnya yang kita perhitungkan dalam ini adalah semua laba komprehensif ya. Semua laba komprehensif. Tidak yang laba tahun berjalan ya. Laba komprehensif inilah yang dihitung karena untuk kepentingan investasi ya. Itu langkah nomor 4. Terakhir, langkah nomor 5 adalah setelah kita dapat angka yang sudah direformulasikan dari neraca dan laba rugi, kita sekarang coba dalami lebih jauh ya. Lebih sifatnya getting the feel of the data. Maksudnya apa? Getting the feel itu kita rasakan betul-betul datanya itu kenapa seperti ini. Tadi kita coba hitung ROCE-nya, kita pahami ya dari bab 8 kita kemarin tahu sudah oh ternyata perusahaannya seperti ini ya. Eh, Strategic balance sheet-nya seperti apa ya. Kemudian laba yang dihasilkan seperti ini polanya. Nah, sekarang kita dalami lebih dalam dengan melakukan perbandingan. Ini biasanya kalau di audit kita mengenalnya prosedur analitis. Kalau kepentingan auditor, prosedur analitis itu buat dia mencari tahu pola yang tidak biasa yang mana supaya dia bisa mendeteksi ada kemungkinan salah saji di mana. Biasanya fokusnya adalah melihat sesuatu yang tidak biasa, ya. Fluktuasi yang tidak biasa, yang tidak cukup masuk akal. Itu akan mereka sasar sebagai poin-poin yang berisiko yang perlu ditelusuri lebih dalam untuk mencari tahu kenapa ini seperti ini, apakah ini sebabnya karena salah saja atau tidak. Nah, kalau analis beda, analis berbeda. Dia memahami itu, melakukan perbandingan ini untuk cari tahu polanya seperti apa, untuk melihat prospek ke depannya polanya seperti apa. Ya. Jadi di sini bukan melihat keanehan, tapi sifatnya melihat pola keseluruhan supaya bisa ditarik ke jangka pandang seperti apa. Bisa dengan dua cara ya perbandingannya itu. Ya, bisa dengan eh, sifatnya di satu titik waktu kita bandingkan dengan perusahaan lain atau dengan perusahaan yang sama tapi kita bandingkan di waktu yang berbeda ya dari tahun sebelumnya sekian tahun sebelumnya bisa kita bandingkan bedanya di mana dengan yang sekarang. Nah, itu ada dua macam. Kalau yang pertama itu sifatnya cross sectional analysis, kalau yang kedua time series analysis. Yang cross sectional itu sifatnya kita coba membandingkan dengan perusahaan lain tapi diri dengan cara
common size analysis. Common size itu maksudnya perusahaan yang berbeda-beda atau perusahaan di periode berbeda-beda. Kita samakan, ya. Kita samakan, kita anggap sama semua. Kita common size itu disamakan ukurannya, ya. Common size. Dengan menstandarisasikan, dengan menghilangkan pengaruh ukuran, dengan membuat ukuran yang sama ke masing-masing komponen laba, rugi, dan neraca. Kalau trend analisis membandingkan dari tahun ke tahun berapa pertambahannya, ya. Kita bisa bikin standarisasi juga di sini, ya, dengan angka dasarnya 100 misalnya, ya. Tertarik ke depan berapa. Yang lebih lengkapnya seperti ini, ya. Ini untuk common size, ya. Common size berarti kita patok dengan angka berapa untuk kita bandingkan, ya. Misalnya di laba rugi. Laba rugi biasanya kita bandingkan perusahaan yang sama atau dengan perusahaan lain memakai patokan berapa persen dari pendapatan. Pendapatannya sendiri sekarang tidak kita bandingkan, tapi komponen-komponen selain pendapatan kita bandingkan. Ya. Jadi kalau pendapatan sendiri dianggap 100%-nya, komponen lain berapa persen dari pendapatan. Ya. Jadi cost of sales, ya, beban pokok itu berapa persen dari pendapatan. Marginnya berarti selisih antara pendapatan dengan beban pokok itu, laba kotor dengan kata lain itu berapa persen dari pendapatan. Ya, seperti itu, ya. Itu namanya common size, ya. Sampai dengan laba yang dihasilkan itu berapa persen dari pendapatan. Itu kan profit margin, ya kan. Itu bisa kita bandingkan. Nah, seperti ini, ya. Di Nike, perusahaan Nike, cost of sales-nya 53%, ya. Berarti apa? Marginnya 46. Jadi waktu dia jual itu, dia margin keuntungannya itu 46%, ya. Secara kotor. Tapi bersihnya kita harus kurangkan beban usaha operasional lainnya seperti biaya administrasi, biaya periklanan, atau biaya lain-lain, ya. Ditambah pajak, dikurangi pajaknya, maka didapatkan laba operasional kita dari penjualan itu 10%, ya. Jadi sebenarnya laba bersihnya ini adalah 10%. Tapi kita hitung juga tadi harus dipisahkan, ya, financingnya berapa, ya. Financingnya ada eh, sedikit saja 0,8% berkaitan dengan hal lain-lainnya, ya. Nah, komprehensif income-nya 9,2. Jadi netnya komprehensif laba komprehensifnya adalah 9,2% dari pendapatan. Untuk perusahaan Nike, untuk perusahaan lainnya kita hitung juga, kita bandingkan sekarang, ya. Nah, untuk perusahaan yang satunya General Mills ini beda, ya. Dia di situ cost of sales-nya lebih tinggi, margin lebih rendah, barang kata lain. Tapi dia punya pola yang berbeda, ya. Labanya lebih lebih besar di income, tapi dia tadi kita ingat General Mills tadi banyak pinjam uang, ya. Berarti dia banyak pinjam uang, berarti banyak juga beban bunganya. Jadi dia hmm, punya margin kotor yang tinggi, ya. Oh, sorry, margin kotornya rendah juga, ya. Tapi dia mempunyai operating expenses yang lebih rendah, ya. Sehingga laba operasionalnya dari penjualannya lebih tinggi. Tapi karena dia punya utang dengan pihak luar lebih banyak, akhirnya netnya laba komprehensif pun jadi lebih kecil, 6,2 saja, ya. 6,2 saja seperti ini. Jadi kita bisa tahu, ya, mereka yang pendanaannya, ongkos pendanaannya besar, bisa menyebabkan labanya lebih kecil, ya, karena dia bayar banyak bunga. Bisa saja dia melakukan pengetatan, ya, biaya operatingnya lebih rendah, ya kan, tapi ternyata dia bayar bunganya banyak, ya kan. Jadi akibatnya labanya lebih sedikit. Nah, ini bisa kita lihat, ya, bisa kita tahu polanya seperti apa seperti ini. Common size analysis. Untuk neraca, nah, untuk laba rugi, nah, untuk neraca sama kita bisa bandingkan, tapi sekarang pembaginya itu adalah total aset operasional atau total liabilities operasional, ya. Ini 100% semua, ya kan, 100%, 100%. Nah, berapa persennya dari komponen-komponen ini dari total aset operatingnya berapa, ya.
Nah, kita bisa bandingkan dengan perusahaan lain ya. Ini contoh Nike dengan Generalis bisa dibandingkan tadi ya. Nah, di Nike asetnya itu kebanyakan adalah aset modal kerja, aset lancar ya. Ke piutang, persediaan, atau ke aset tetap. Tapi di General Mills itu asetnya kebanyakan bukan di situ, tapi di aset lainnya, yaitu aset goodwill dan aset tidak berwujud. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwa perusahaan, kalau goodwill itu kan terjadi karena biasanya pembelian, ya, akuisisi, ya. Berarti perusahaan ini banyak mengandalkan utang, tapi di sisi lain asetnya banyak ditumpukan ke goodwill. Berarti banyak beli perusahaan lain. Ya, jadi dia ngutang untuk ngambil perusahaan lain, ya kan? Nah, dari sini kita tahu sebenarnya dari bentuk rupa neraca kita bisa tahu strategi perusahaan ini seperti apa, ya. Untuk liabilities itu eh, dia utang dagangnya banyak di Nike banyak, tapi di General Mills tidak, ya. Berarti dia lebih banyak bertumpu pada utang pemasok, tapi General Mills tidak, ya. Dia lebih banyak ke apa hal ke operasionalnya, ya. Dia lebih banyak ke operating aset, ya. Ke Oh, ini bagian finansialnya tidak dimasukkan di sini ya. Lupa saya masukkan. Tapi di bagian lain kan ada kan. Ini berkaitan dengan operating asset saja, tapi di liabilities-nya ada juga kita buat seperti ini ya. Seperti ini. Kita bisa bandingkan pasti Mills lebih banyak utangnya tadi ya yang di depan tadi ya. Yang ini nih. Yang apa tadi statistiknya ini ya kan lebih banyak di sini kan. Kita buat juga seperti ini untuk financial ininya ya. Obligation seperti apa ya kan ini berarti ini sepersekian persennya berapa. Kita buat juga seperti itu. Tapi dari sini saya sudah ketahuan ya. Itu ya eh, common size ya. Kemudian analisis yang lain selain common size tadi ya, itu trend analisis. Analisisnya kita lihat trennya seperti apa. Ini untuk Nike kalau nggak salah ya. Kita buat tren dan memakai angka dari tahun ke tahun ya. Mungkin angka tahun pertama dijadikan baseline ya. Baseline ini dianggap angkanya 100 ya. Dianggap 100, tahun lainnya sekian persen naik dikalikan 100 maka dapat seperti ini ya. Ini membacanya dari kanan ke kiri ya. Dalam laporan keuangan biasanya betul seperti ini. Laporan paling baru ditaruh sebelah kiri ya kan. Membaca dari kanan ke kiri ya. Tahun 2005 dianggap tahun dasar ya kan. Dianggap 100 ya. Nah, berarti naik ya kan 100, 108, 118, 135, 139. Tahun terakhir tidak bertumbuh tapi justru turun sedikit 138. Ini di salesnya ya. Jadi tren analisis ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana item laporan keuangan itu berubah dari waktu ke waktu ya. Dan bisa kita simpulkan ini bertumbuh atau tidak. Ya. Nah, misalnya net operating asset ya. Angka dasarnya 100 ya kan. Tahun kedua naik 102, naik 103, naik cukup drastis 124, naik 132. Ternyata tahun terakhir 114 saja ya. 114 saja turun. Ini kenapa ya? Apa sebabnya ini ya? Jadi kan kejadian tahun 2009, 2008 itu kan ada krisis waktu itu ya, GFC, Global Financial Crisis. Makanya perusahaan kebanyakan turun di tahun itu. Itu sebabnya eksternal maupun internal dari sini. Tapi bisa kita lihat ya kan ini ada polanya bertumbuh. Tapi secara umum dia tumbuh kecuali tahun terakhir ada krisis eksternal sifatnya. Dari segi pemegang saham kita harus lihat juga yang di bawah ini ya kan dia bertumbuh atau tidak ya. Syukurnya pertumbuhannya bagus ya kan 100 naik 111, 124, 138, 154, 172 ya tidak turun eh, apa tidak jatuh gitu angka ekuitasnya ya. Walaupun mungkin secara operasional ada turun ya. Kita lihat laba operatingnya turun ya.
Eh, tapi ternyata, sorry, ini penjualannya turun karena faktor eksternal, tapi labanya tidak turun, ya kan? Labanya justru tetap naik 112, 119, 147, Tapi 1 bagaimana? 153, 157 tidak turun ya, naik terus. Mungkin karena kondisi itu dia mungkin melakukan efisiensi ya, labanya tetap tetap naik ya. Nah ya, Eh, Komprehensifnya juga sama ya. banyak punya 1 juta. Beli lampu, tempat lampu ada. Yang itu belum beli lagi yang Nah, ini jadi apa? Dari sini bisa dilihat ya, nambah atau tidak tahun demi tahun. Nanti kita akan eksplorasi nanti di langkah selanjutnya waktu kita meneliti atau menganalisis pertumbuhannya ya. Tapi ini awal dulu ya, kita bandingkan dulu, kita simpan dulu informasi, nanti kita eksplor lagi di bagian depan. Nah, itu ya. Jadi ini ya, 8 langkah saya bahas dulu, 5 dulu. Ya, 5 dulu dalam berkaitan dengan analisis laporan keuangan. Ya. Jadi kita sampai ke nomor 5. Nomor 5. Kita analisis laporan perubahan ekuitas, kita analisis neraca, kita sudah analisis laba rugi, dan kita melakukan perbandingan. Seperti sudah kita lakukan. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke 6, 7, dan 8. Ya, itu ya berkaitan dengan bahan kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau kalian pelajari dulu ya. Nanti habis ini ada saya berikan tugas untuk lebih mendalami. Kalau sekedar mendengar saya tidak praktek, kalian nggak tahu ya kan. Nanti saya coba berikan tugas. Nanti minggu depan kita bahas sama-sama ya. Kita bahas sama-sama. Untuk tugas yang bab 9 dan 10 ini. Oke, itu ya. Saya pasti ada utang minggu lalu tidak dapat kuliah ya kan. Nanti saya ganti dengan di minggu depan lagi ya. Tapi intinya kerjakan ini dulu ya. Eh, Kerjakan ini dulu. Nanti saya pikirkan menggantinya adalah langkah yang 7, 6, 7 akan saya infokan ya untuk Anda pelajari ya. Masuk lagi ke langkah selanjutnya. Oke ya, saya nanti habis ini saya upload bahannya ini ke sana, termasuk rekamannya juga ya. Rekamannya ini juga nanti saya upload ke sana. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini.